Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. ReZero, Real Life, dan sekarang ada Remonster. Entah mengapa seri-seri anime yang judul atau nama depannya ada tulisan RE selalu saja menarik punya. Dan salah satu di antaranya yaitu anime Remonster ini. Singkat cerita, jadi anime ini tuh mengisahkan tentang seseorang yang bereinkarnasi ke isekai. Tapi dia bereinkarnasi bukan jadi seorang pahlawan atau jadi beban dengan sistem cheat yang asal-asalan, melainkan jadi seorang monster. Dan menariknya nih, monsternya itu adalah goblin cuy. Yang mana seperti yang sudah kita ketahui, dalam dunia isekai, goblin sendiri merupakan ras monster paling rendah tingkatannya. Dan penyebab atau alasan mengapa mereka ini makhluk roco dikarenakan otak mereka ini penuh akan hal yang mesum, sehingga dikarenakan banyaknya pikiran mesum tersebut sampai lupa kalau mereka lagi ribut. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung kita mulai saja ceritanya. Kisah dimulai dengan menampilkan sebuah bulan yang bersinar terang, dan di bawah bulan terang nan indah tersebut terdapat seseorang yang mengalami pembantaian. Di saat orang tersebut menutup mata dan mati, taunya dia malah terkirim ke isekai dan bertemu makhluk goblin. Hari-hari mulai berganti dan menampilkan berbagai macam bayi yang tengah tertidur di dalam suatu ruangan. Lalu, di antara banyaknya bayi ini, beginilah sosok MC kita yang masih nggak percaya kalau dia telah bereinkarnasi jadi macam tuyul. Kemudian setelah 3 hari reinkarnasi, sosok MC yang tadinya bayi tiba-tiba sekarang malah berubah jadi besar begini. Bisa ngomong, bahkan anggota tubuhnya udah bisa dia gerakin. Dan ternyata nggak hanya si MC doang, bahkan para bayi tuyul yang lain pun juga sudah besar. Di hari keempat reinkarnasi, karena tubuhnya udah besar, si MC akhirnya mencoba untuk keluar, untuk melihat sekeliling dan memastikan apakah ini beneran di isekai atau bukan. Di sini juga, para tuyul ini mulai mengenalkan diri mereka. Si MC bernama Goburo, sedangkan yang bersamanya bernama Gobokichi. Setelah keduanya berkenalan, kini para tuyul ini memulai aksi mereka untuk perburuan. Setelah mengalahkan kelinci, tak disangka Goburo malah mendapati notifikasi. Yang tahu sendirilah cheat isekai. Perburuan demi perburuan terus-menerus mereka lakukan. Dan tiap kali Goburo berburu, maka sistem cheat juga akan aktif. Dan ternyata sistem cheat isekai ini akan terlihat manfaatnya kalau Goburo memakan mangsa buruannya. Di hari keempat reinkarnasi, ada lagi sosok tuyul baru berjenis kelamin perempuan bernama Gobomi. Setelah perkenalan dan lain sebagainya, kini Gobomi pun mulai mengikuti mereka dalam perburuan. Singkat cerita, setelah Goburo dan yang lain terus-terusan berburu dan naik level, kini sosok MC yang tadinya terlihat seperti tuyul botak perlahan tapi pasti kian berubah jadi sosok pria tampan. Wow tuh, good looking gak tuh? Dan gak hanya Goburo, Gobokichi juga ikutan berevolusi. Dan ternyata setelah tuyul mengalami evolusi, bukan hanya sekedar tumbuh rambut doang, tapi rupanya bagian tubuh mereka juga akan tumbuh jadi lebih besar daripada tuyul yang lainnya. Dan oke, di sini Mimin gak akan lanjut membahas alur ceritanya, tapi akan Mimin jabarkan beberapa poin penting yang ada di dalam cerita animenya. Kalau kalian pencinta anime isekai, mungkin kalian rada familiar nih sama cerita di mana si MC-nya dibikin kuat oleh cheat, tapi sifat tololnya gak pernah hilang. Nah, biasanya begini nih penampakan dari MC isekai. Kalau gak dibikin lemah lalu berjuang untuk kuat, ya pastinya malah dibikin bodoh. Namun, di anime Remonster ini nggak begitu cuy. MC kita ini, walaupun orang yang reinkarnasi ke isekai, tapi dia tuh gak banyak nanya kayak di mana ini, siapa aku, dan pelongo gak karuan. Sebaliknya, saat dia tahu telah bereinkarnasi, alih-alih bertanya-tanya, tapi dia malah mencoba beradaptasi akan lingkungan barunya. Seperti contoh, saat dia tahu telah terlahir kembali sebagai tuyul, MC tanpa basa-basi langsung memakan makanan para goblin walaupun di kehidupan sebelumnya ia adalah manusia. Jadi nggak ada tuh yang namanya bertele-tele dan banyak nanya apalagi banyak maunya.
Dan dia juga memanfaatkan pengetahuan di kehidupan sebelumnya untuk membuat ras goblinnya ke arah yang lebih maju. Dengan cara melatih mereka dalam perburuan, menetapkan sistem pengetahuan sosial, dan membentuk suatu aliansi. Yang intinya di sini, si MC menerapkan berbagai macam aturan layaknya sebuah negara. Contoh dari sistem sosial, MC mengajarkan pada para goblin untuk tidak selalu mengutamakan hawa nafsu dibandingkan akal sehat. Ya, bisa dimengerti gitu, kalau keturunan bagi goblin itu emang penting, namun tetap harus dalam batas yang wajar. Dan jikalau ada seseorang yang melanggar aturan itu, maka sebagai presiden, Goburo akan turun tangan langsung untuk menghukum sang pembuat onar itu di depan publik. Dan si MC juga mengedukasi para bawahannya untuk melestarikan budaya kesetaraan di tiap makhluk, terutama tawanan manusia. Sebab dengan cara seperti ini, selain bisa memanfaatkan pengetahuan mereka, bisa jadi cara ini merupakan salah satu alternatif untuk membuat klan goblin mereka lebih maju ke depannya. Dan contoh dari sistem pelatihan, MC biasanya akan mengumpulkan para goblin di satu lapangan, memberi mereka semacam pelatihan kebugaran fisik, mengajari mereka cara mendisiplinkan diri, dan memberi mereka pelatihan dasar dalam pertarungan. Dan jika dalam sesi pelatihan ada goblin yang ketahuan malas-malasan, maka sebagai ganjarannya, Goburo akan menggunakan pukulannya sebagai alternatif penembus dosa. Juga, dia pun mengajarkan pada yang lain bagaimana cara membuat senjata dan bagaimana caranya agar senjata itu bisa dikeluarkan secara maksimal. Sehingga saat perburuan nanti, selain hanya mengandalkan kekuatan, tapi mereka juga bisa mengandalkan otak melalui sebuah teori. Gila sih. Nggak berlebihan untuk mengatakan kalau MC kita ini adalah base karakter dari Isekai setelah Lord Kid. Sebab MC Remonster ini nggak hanya modal kuat doang, tapi dia juga tipe MC yang pakai otak di setiap tindakannya. Jika di anime Goblin Slayer, kita diperlihatkan sosok goblin yang sedikit cerdas, maka dalam anime Remonster ini kita secara jelas dan terperinci diberikan sudut pandang para goblin yang selama ini nggak kita ketahui. Seperti tumbuh kembang para goblin yang sedikit unik, cara mereka hidup, dan cara berpikir, semuanya ada dalam cerita anime Remonster ini. Dimulai dari tumbuh dan berkembang. Jadi, dalam anime ini kita diberitahukan bahwa monster goblin rupanya akan tumbuh dan berkembang dalam kurun beberapa hari doang. Contoh nyatanya ya si MC ini. Di hari pertama kelahirannya, goblin hanya bisa membuka mata doang. Di hari kedua kelahirannya, bayi goblin mulai bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Dan di hari ketiga kelahirannya, mereka udah jadi seorang anak kecil bahkan remaja, yang bahkan bisa berbicara dan bahkan bisa menggerakkan tubuhnya. Nah, dari kelahiran dan pertumbuhan mereka ini, kita akhirnya tahu gitu, mengapa para goblin itu pikirannya pada mesum semua. Sebab, walau tubuh mereka telah tumbuh, tapi tidak dengan pikiran mereka. Sehingga, hal ini membuat mereka menjadi mudah terdoktrin akan perkataan leluhur mereka, yang selalu mengatakan bahwa ras goblin harus mengutamakan untuk memiliki keturunan lebih dari apapun. Ya, pada dasarnya sih, ini makhluk emang mesum aja gitu. Dari anime ini juga diketahui bahwa ternyata alasan mengapa para goblin seringkali menculik wanita muda untuk mengandung anak mereka dikarenakan darah atau mungkin gen mereka bisa mendominasi ras yang lainnya. Sehingga ketika seorang wanita manusia melahirkan, maka bayi yang mereka keluarkan bukan setengah manusia ataupun setengah goblin, tapi beneran murni menjadi goblin seutuhnya. Juga para goblin yang umurnya telah mencapai 20 tahun, maka goblin ini udah bisa dikatakan sebagai sepuh. Sebab tubuh mereka beneran udah kayak kakek-kakek cuy. Ini sih udah beneran kayak kebalikan dari bangsa elf ya. Jika elf dikatakan punya umur panjang plus awet muda, maka goblin bisa tumbuh dengan cepat, namun resikonya cepat tua. Dan terakhir, para goblin juga bisa berevolusi. Jadi di sini ternyata para goblin itu dibagi ke dalam 3 jenis. Jenis pertama yaitu tipe pasif, yaitu jenis goblin no lab yang terlalu takut keluar dari sarangnya. Biasanya goblin no lab ini hanya akan menghabiskan sisa hidupnya dengan cara slow life.
tanpa mau mengambil resiko untuk berburu monster yang sulit. Dan jenis Goblin No Lab inilah yang membuat reputasi para Goblin buruk di mata publik, dikarenakan mereka terlalu takut untuk maju sebelum berperang, sehingga berakhir dengan julukan kroco terlemah yang pernah ada. Ya walau nggak semua Goblin juga termasuk. Kedua ada Hobgoblin, yaitu jenis Goblin yang berevolusi ke tahap 2. Biasanya, seorang Goblin yang naik level jadi Hobgoblin merupakan Goblin yang secara aktif mengikuti perburuan dan memakan monster yang levelnya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Goblin yang berubah jadi Hobgoblin biasanya akan ditandai dengan tubuhnya yang membesar dan tumbuh rambut di kepalanya. Dan diduga bahwa seorang Goblin yang berevolusi dikatakan tidak akan mengalami penuaan dini, seperti si kakek legend yang umurnya baru 20 tahun tapi udah sepuh. Terakhir ada Ogre, yaitu evolusi terakhir dari Goblin. Dikatakan oleh kakek legend bahwa Goblin yang berubah jadi Ogre merupakan sesuatu yang sangat langka. Saking langkanya sampai bisa dikatakan bahwa perubahannya itu semacam legenda. Dijelaskan bahwa Goblin yang berevolusi jadi Ogre adalah jenis Goblin yang berubah dengan cara mempertaruhkan nyawanya untuk memakan monster yang kuatnya setara dengan legenda juga. Oh ya, ngomong-ngomong soal evolusi, jujur Mimin lumayan kecewa nih sama perubahan MC yang tadinya Hobgoblin good looking, malah langsung berubah jadi Ogre yang besarnya udah kayak Titan. Harusnya sih evolusi keduanya itu dipertahankan lebih lama lagi, sebab baik ukuran tubuh dan wajah udah sangat pas banget gitu. Ya, walau dalam bentuk Ogre pun ketampanan si MC masih ada, cuman kayak kurang aja gitu melihat ukuran tubuhnya yang lebih besar dari para heroin yang lainnya. Jadi, dalam cerita animenya itu, kita nggak hanya akan disuguhkan dengan banyaknya pertempuran doang, dan cara-cara si MC ngereformasi klannya sendiri. Tapi ada juga semacam fan service yang ngebuat jalan ceritanya tambah menarik dan makin fresh. Sehingga kita tuh nggak akan ngantuk pas nontonnya, apalagi dibuat bosan dikarenakan ceritanya yang gitu-gitu mulu. Nah, fan service-nya itu seperti ini. Jadi, ketika Goburo lagi asik-asiknya tidur, dia kebangun dikarenakan ada seorang gadis berambut merah yang datang secara tiba-tiba dan tiduran begitu saja di sampingnya. Dan penyebab atau alasan si gadis merah ini manja padanya dikarenakan dia masih trauma akan kejadian pelecehan. Karena nggak ada pilihan dan Goburo pun juga mesti tidur, mereka pun akhirnya berakhir dengan tidur bareng. Kemudian saat malam berganti siang, tepatnya pas Goburo baru bangun, dia begitu kaget karena tiba-tiba saja pas bangun, dia malah melihat penampakan dua cewek yang lagi tiduran nemenin dia. Nah, sampai di sini masih normal ceritanya. Untuk itulah kita harus lanjut ke adegan berikutnya. Adegan di mana Goburo yang mencoba melakukan perjalanan demi membuktikan perkataan kakek legend yang sebelumnya sempat mengatakan padanya bahwa di sebuah tempat ada sebuah tempat hiburan yang isinya onesan cantik dengan buah dada yang besar. Dengan rasa penasaran yang kuat, Goburo akhirnya memulai penelusurannya dan masuk ke dalam hutan lebih jauh. Kemudian setelah sampai di TKP, rupanya omongan si kakek memang benar adanya. Sebab di hadapan Goburo saat ini terdapat onesan cantik yang speknya setara bidadari. Di sini dikarenakan Goburo digoda mulu amani onesan, perlahan tapi pasti, dia yang udah dikendalikan sama hawa nafsu pada akhirnya memakan juga hidangan lezat di hadapannya. Wow, perkasa sekali MC kita ini. Sampai pohon pun bisa berubah warna. Setelah selesai bercocok tanam, sang onesan yang puas akan kinerja Goburo mengatakan padanya untuk mampir lagi kapan-kapan. Dan Goburo mengatakan, ya pastinya dong, ya semoga aja kita akan melihat onesan ini lagi. Lanjut ke adegan berikutnya. Setelah pulang dari perjalanannya, Goburo datang ke tempat mbak-mbak pandai besi untuk mencari tahu mengenai kemampuan yang bernama Enchant. Tapi entah mengapa si mbak malah ngambek. Lalu keesokan harinya, Goburo menyapa Gobumi, tapi Gobumi juga ngambek. Dikarenakan nggak tahu kenapa bisa begitu, ditanyalah pada yang lain. Tapi yang terjadi, mbak rambut merah juga ikutan cemberut. Lebih parahnya lagi, dua bersaudara yang nggak tahu marah karena apa juga ikutan cemberut dan mencoba memberi Goburo sebuah racun.
Dikarenakan kagak tahu alasan mereka semua marah, Goburo kemudian mendatangi mbak-mbak kacamata, berharap dapat solusi darinya. Dan mbak kacamata menjawab bahwa alasan mereka semua marah dikarenakan rasa cemburu, akibat melihat bekas merah di leher Goburo. Aku mengerti perasaan mereka. Goburo terkejut, dan mbak kacamata langsung mendekati wajahnya ke arah Goburo dan memberinya sebuah ciuman, lalu berkata, "Inilah bentuk dari perasaanku." Wow, kok kayak berdamai gitu ya wajah dari mbak kacamata ini. Di saat Goburo dan mbak kacamata lagi asik saling goda, taunya malah dilihat sama Gobumi. Tadinya dikira mau terjadi perang dunia, taunya Gobumi malah pengen ikut gabung. Bahkan para heroin yang tadi cemberut pun kini mulai berdatangan dan kepengen ikut gabung juga. Seperti sebelumnya, dikarenakan ada makanan di hadapannya, daripada membazir, Goburo akhirnya mencicipi semua rasa dari para bidadari ini. Dan beginilah fan service dari anime Remonster berakhir. Mantep sih, nggak cuma ngeliat ribut doang, tapi juga ada unsur romcom plus haremnya. Apalagi haremnya itu nggak kaleng-kaleng cuy. Gimana nih menurut kalian ada fan service semacam ini? Kalau bagi Mimin sih sangat-sangat bagus gitu. Jujur, Mimin pada awalnya gak berekspektasi tinggi kalau anime ini bakalan semenarik ini. Mimin kira tadinya anime Remonster ini punya jalan cerita yang hampir mirip kayak Goblin Slayer, yaitu monoton di jalan ceritanya yang hanya menampilkan si MC berburu goblin, dan goblin. Yang mana ini tuh beneran bikin boring dan bikin ngantuk cuy, sebab ceritanya hanya monoton di satu sisi doang, yaitu berburu goblin. Tapi di anime Remonster ini kita nggak hanya diperlihatkan tentang sudut pandang para goblin, tapi kita juga diberitahukan tentang beginilah sifat yang seharusnya dimiliki MC reinkarnasi isekai yang lainnya. Yang kalau punya pengetahuan ya dipakai dong, bukan malah nimbrung sama masyarakat di sana dan berakhir jadi budak di kerajaan dengan gelar bodoh bernama pahlawan. Ya pokoknya di sini jalan cerita dari anime ini tuh bener-bener bagus banget cuy. Apalagi dengan tambahan fan service. Makin kerasa tuh keseruannya. Bahkan mungkin lebih bagus dari cerita Kage no Jitsuru Kusha di season keduanya. Yang katanya para fans bilang bikin ngantuk ceritanya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!